sejarah masa kecil saya yang sangat mendorong saya untuk sukses seperti sekarang ini. Waktu itu saya sekolah di Gorontalo, masih kecil tentu, malas bersekolah karena harus masuk sekolah Belanda. Kemudian Jepang masuk, saya pindah ke sekolah Tionghoa, juga malas belajar. Pada tahun 1942, Jepang mendarat. Akhirnya ayah saya ditangkap pemerintah kolonial pada waktu itu. Dituduh mata-mata Belanda, tapi tentu nggak benar. Lantas dari daerah Gorontalo dibawa ke Manado, sampai sekarang saya nggak tahu di mana makamnya. Jadi hilang begitu saja. Cari pada pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, mereka nggak bisa menjawab. Waktu saya umur 12 tahun. Lantas teringat bahwa saya harus berdiri sendiri, saya harus maju, saya harus sukses. Ayah saya sudah nggak ada. Nah itu menjadi trigger, menjadi motivasi saya untuk maju. Lantas saya masuk sekolah Indonesia. Sudah umur 12 tahun, baru kelas 2 sekolah dasar. Tapi lantas guru itu punya belas kasihan, dia pindahkan ke saya kelas 3. Sesudah itu saya rajin sekolah dan nomor 1 terus. Sampai SMP, SMA. Karena saya punya cita-cita, saya ingin jadi arsitek. Karena saya tahu hanya bersekolah menjadi arsitek, saya itu bisa sukses. Karena saya hobi diajar orang tua saya membangun. Orang tua marginal, toko kelontong, kita tinggal di ruko, di depan toko, di belakanglah tempat tinggal. Dalam bidang pendidikan tinggi, saya bersekolah lagi umur 12 tahun, karena hasrat ingin jadi arsitek itu. Setelah itu sampai saya SMA di Manado, saya pindah ke Jawa, masuk ITB untuk jadi arsitek. Sudah arsitek, tapi sementara itu, waktu saya SMP sudah cari usaha sendiri. Itu berburu kalung, menjual kalung. Kemudian saya di ITB, saya jadi konsultan. Saya menggambar, bikin furniture, saya jual kepada orang. Saya beli batik di Jawa, saya kirimkan ke Medan untuk menjual, untuk hidup. Jadi memang keinginan untuk berusaha itu sudah ada. Cita-cita saya jadi arsitek, tentu arsitek jadi konsultan. Tetapi sebelum saya tamat, saya punya usaha sendiri, saya lihat konsultan kok minta-minta pekerjaan dari orang. Orang lain menciptakan pekerjaan, saya mencari pekerjaan. Dan tidak, kalau saya tamat saya ingin jadi developer. Saya ingin mencipta pekerjaan saya sendiri, bukan mencari pekerjaan. Dan mencipta opportunity. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sesudah saya krisis dahulu, saya merenungkan antara dua negara, satu lebih maju, satu tidak maju. Antara dua orang pengusaha, satu maju, satu tidak maju. Yang saya sudah punya integritas, sudah profesionalisme. Dia pintar di sekolah. Kenapa yang satu lebih maju? Kenapa Singapura lebih maju daripada negara tetangga dia? Dan saya baca di literatur, kesimpulan saya adalah entrepreneurship yang membedakan kemajuan orang tersebut. Saya ingin berbuat untuk negara kita, apalagi sudah saya krisiskan 98, 15 tahun yang lalu. Kira-kira 7 tahun yang lalu saya mulai recover. Saya ingin membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa? Tuhan tidak perlu makan, Tuhan tidak perlu uang, Tuhan tidak perlu ilmu. Hanya dia butuh anak-anak dia yang membutuhkan pertolongan. Nah ini saya ingin salurkan kepada mereka. Saya berikan sekolah-sekolah, tempat kita yang dulu temanya hanya biasa, sekarang kita promo dengan entrepreneur. Ternyata anak-anak itu menjadi lain. Sekolah kita ada 3 macam. Ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah. Kita ajarkan entrepreneur. Ternyata total berubah. Anak yang tidak suka makan, mau makan. Anak yang tidak mau bangun pagi, mau bangun pagi. Seluruh kehidupan itu berubah. Karena entrepreneur bukan hanya untuk ilmu bisnis, dia adalah ilmu kehidupan. Dan ilmu kehidupan itu saya bagi 4 gaps. Government, academician, business, dan sosial. Wah, ternyata berhasil. Untuk itu saya mau coba. Saya dirikan Universitas Ciputra di Surabaya. Temanya entrepreneur. Wah, ternyata berhasil. Universitas lain diajarkan ilmu. Tahun pertama, tahun kedua, kadang-kadang mahasiswa nggak ngerti ilmu ini buat apa. Nah, kemudian dia masuk universitas kita. Hari pertama, namanya perpeloncoan itu, kita sudah terapkan pergi ke pasar, pergi ke marketplace, pergi ke stasiun. Ayo, sekarang Anda harus menjual sesuatu sana, Anda pilih. Kita kasih uang yuk, 2 juta. Dia mulai mikir, apa yang saya mau jual? Ada yang menjual jasa, ada menjual itu, segala macam. Yang Anda tidak pikirkan, tiba-tiba begitu banyak mereka bisa pikirkan. Wah, ternyata berhasil. Sehingga Universitas Ciputra sekarang menjadi favorit
Kita lantas membuktikan untuk lain. Kita mengajar entrepreneur pada tamatan S1 Gajah Mada. Kita seleksi 29 orang. Sudah 3 bulan kita ajar, 50% sudah punya usaha. Bahkan beberapa orang sudah menjadi pemenang. The best entrepreneur, kompetisi. Kita ajarkan TKW, Hong Kong, Singapura. Itu mereka itu begitu berhasil. Ada 2 hal yang kami sedang belum lakukan. Sekarang mendidik, sudah mendidik ya. Untuk itu kita teruskan dengan online. Online gratis di seluruh Indonesia. www.ciputra.uceo. Perkara kita sekarang sedang bikin video. Kita sebut sang mentor entrepreneur. Kalau misalnya pemerintah kita sudah entrepreneur, maka kita tidak terjadi gelombang kaget-kagetan sekarang ini. Sekarang government kita juga entrepreneur, tapi belum optimum, tapi memang mesti bertahap. Saya percaya satu waktu Indonesia, dalam waktu 20 tahun Indonesia, aku menjadi negara entrepreneur, yaitu pada waktu jumlah entrepreneur kita sudah di atas 2%. Sekarang masih di bawah 1%. Singapura 7%. Amerika 13%, Israel 17%. Tertinggi di dunia Israel. Saya seumur hidup tidak membeli perusahaan yang sudah ada. Saya ingin membentuk dari nol. Itu bakat orang. Ada orang pintar sekali, perusahaan yang tidak maju dia masuk, dia majukan. Ada orang lebih suka dari nol, dia bangun sampai jadi. Yang pertama lebih cepat, yang kedua lebih safe. Ya, seperti Warren Buffett. Itu mereka sering beli perusahaan yang sudah ada dan berhasil. Buat saya adalah perusahaan itu seperti lukisan. Begitu saya miliki merupakan bagian dari hidup saya. Seluruh hati, perasaan, kecintaan saya curahkan. Demikian perusahaan, sekali saya miliki, itu menjadi bagian dari hidup saya. Bagian dari roh, jiwa, dan tubuh saya. Sekali lukisan saya beli, saya nggak mau jual. Perusahaan sekali saya beli, saya jarang jual. Kalau terpaksa, saya jual. Kalau tidak, saya tidak ingin menjual. Dan peranan dalam negeri sejauh mungkin diarahkan pada proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja banyak atau yang memungkinkan tumbuhnya usaha-usaha sampingan. Kita harus melakukan semua masyarakat dengan keyakinan dan keinginan yang besar bahwa entrepreneur adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan hartabat dan martabat manusia. Pemilikan adalah hak hakiki manusia untuk memiliki istri, memiliki rumah, memiliki kemerdekaan. Demikian juga ini. Dengan entrepreneurship, Anda mempunyai kemerdekaan untuk mencipta buat keinginan Anda sendiri. Apa yang Anda inginkan, Anda bisa wujudkan. Itu entrepreneurship. Anda bisa bekerja di tempat lain, tapi diberikan hak kebebasan Anda mencipta. Dia menjadi pencipta, bukan pencari. Saya harapkan Indonesia, yang pendapatan per kapita sekarang baru 10% dari Singapura, kita bisa menjadikan Singapura 20-30 tahun yang akan datang. Hanya melalui entrepreneur, kesejahteraan Indonesia akan tercapai. Dan itu menjadi keyakinan kita semua. Kita bersyukur, kita punya kekayaan alam, tapi itu belum cukup. Kalau tambah dengan kemampuan orang, maka itu akan hebat sekali. Karena Tuhan beserta kita semua.